Halo, kita belajar geometri ya. Salah satu bidang dalam matematika yang mempelajari tentang bangun-bangunan, kayak segitiga, lingkaran, segi empat, dan mungkin dimensi tiga seperti kubus atau balok. Kita akan pelajari teorema-teorema terkait di geometri. Untuk PPT ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada kesebangunan, teorema dasar, dan garis segitiga. Jadi kita akan coba mulai dari segitiga dulu, tepatnya dari bab kesebangunan. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada satu kalimat dulu yang seringkali menjadi miskonsepsi di kalangan siswa. Karena siswa itu sering berpikir bahwa, oh dia juara matematika karena IQ-nya tinggi. Oh dia jago matematika karena dia punya bakat dari lahir. Nah, padahal nggak demikian. IQ lebih tinggi itu memang berpengaruh, tapi hanya di satu atau dua langkah lebih depan. Tapi kan Olimpiade, juara tingkat nasional atau internasional itu adalah suatu perjalanan yang panjang yang tidak bisa mengandalkan IQ saja. Dan untuk bisa menang menempuh perjalanan yang panjang itu diperlukan ketekunan. IQ lebih tinggi artinya hanya satu atau dua langkah lebih hebat, tapi 1000 langkah ke depannya ditentukan oleh ketekunan. Oke, kita mulai kesebangunan. Masalah mendasar dari geometri adalah kemampuan untuk bisa mengubah bentuk kalimat ini menjadi bentuk geometrisnya, bentuk gambarnya. Karena kan kalau kalimat ini bingung ya, kita mau ngapain. Lebih enak kalau kita bikin dulu gambarnya dan lalu menganalisis gambar itu. Pakai teorema apa, dicarinya pakai apa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menggambar kalimat menjadi bentuk geometrinya? Kita boleh menggambarnya itu per penggalan kalimat. Kalau misalnya kita mencoba menggambar satu soal secara utuh itu akan cukup sulit. Tapi kalau kita penggal sebagian kalimat, jadi diberikan segitiga ABC. Nah, kita kan mudah untuk menggambar segitiga ABC. Ya udah, gambar aja segitiga. Lalu kasih nama A, B, C. Selesai. Kita lanjut ke penggalan berikutnya. Titik D pada AB dan titik E pada AC. Kita ambil titik D di sini, sembarang aja bebas. Kalau salah nanti tinggal dihapus, bikin lagi. Titik E pada AC ya, di sini. Sehingga, nah, penggalan kalimat berikutnya. AD-nya 4, DB-nya 2, AE 3, EC 5, dan BC 8. Misal kita menemukan kondisi kayak gini nih. AE-nya 3, EC-nya 5, tapi secara gambar nggak logis. Kok 3 sama 5 panjangnya kayak sama gitu. Nah ini nggak masalah, karena yang penting kita dapat gambarannya lah gitu, tentang gimana sih bentuk geometris dari soal ini. Tapi kalau misalnya mau bikin gambar baru nggak masalah. Oh ini banyak banget yang salahnya, ini sama gitu. Ini sama padahal beda kan. Terus AC 8, BC juga 8. Kok panjangnya kayak lebih panjang AC gitu. Nah, ini boleh direvisi ulang ya. Dihapus lagi atau bikin gambar baru sehingga gambarnya lebih baik. Karena memang semakin akurat suatu gambar itu akan semakin mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah geometris ini. Tapi kalau mau kayak gini nggak masalah juga sih. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang DE. Nah, ini yang ditanyakan. Oke. Berapa panjang DE? Ya, ini hanya cara menggambar ya. Sebetulnya di PPT ini juga sudah ada gambar ya, sudah disediakan yang lebih bagus dan lebih logis. Nah, berapakah panjang DE?
Setelah kita mampu menggambar suatu bentuk geometris, masalah selanjutnya adalah tentu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Di sini ada angka-angka nih. 3, 5, 4, 2, 8. Nah, bagaimana kita memanfaatkan angka ini? Bagaimana kita mengolah informasi ini? Apakah dikalikan, atau dijumlahkan, atau dibagi, atau bagaimana? Sehingga kita dapat panjang DE. Itu masalahnya. Nah, karena kita sekarang ada di bab kesebangunan, tentu kita akan coba menggunakan kesebangunan dalam menyelesaikan masalahnya. Namun sebelum itu kita tengok dulu, kenapa sih kita harus menggunakan kesebangunan? Apa spesialnya dari kesebangunan? Ketika melihat soal dan bingung harus melakukan apa, kita bisa mulai dengan mencari dua segitiga yang sebangun dulu. Karena kesebangunan itu bisa memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil akhir yang dicari. Jadi kuncinya ini, memberikan informasi tambahan. Kita jadi tahu bagaimana cara mengolah angka-angka tadi untuk mendapatkan apa sih yang ingin kita cari. Oke, kita coba jawab soalnya. Tinjau kembali segitiga yang diberikan di soal ya. Kayak gini kan, yang ditanyakan panjang DE-nya berapa. Nah, sebetulnya pada segitiga ini tuh terdiri dari dua segitiga. Ada segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC dengan AB-nya 4 tambah 2, yaitu 6, AC-nya 3 tambah 5 sama dengan 8, dan BC-nya 8. Lalu ada juga segitiga yang kecil, yaitu segitiga AED. Kalau teman-teman perhatikan di sini, E yang semula ada di kanan, pindah jadi ada di kiri. Ini nanti ada alasannya. Jadi ya nggak masalah juga sih, karena sama-sama panjang AE-nya adalah 3. Jadi nggak masalah mau dibalik-balik, jungkir balik, kebalik itu nggak masalah. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari dua segitiga ini, yang besar dan yang kecil? Pertama, kalau misalnya kita tinjau sudut A-nya, sudut puncaknya, sudut BAC dan sudut EAD, itu berasal dari satu sumber yang sama. Mereka sebelumnya berimpit, yang berakibat bahwa sudut BAC sama dengan sudut EAD. Sudut ini nih, sama dengan sudut ini, karena berimpit. Nah, diketahui juga kalau kita melihat angka-angka di sini, 6, 8, 3, 4, ini akan membentuk suatu perbandingan yang senilai. AB per AC 6 per 8 senilai dengan AE per AD 3 per 4. Ya kan ya? Karena 6 bagi 8 itu hasilnya sama dengan 3 bagi 4. Sama-sama 0,75. Nah, ketika kita melihat dua segitiga ini, lalu kita memperoleh bahwa oh sudut A-nya sama, oh AB per AC-nya sama dengan AE per AD. Sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut, AB dan AC kan mengapit sudut A. AE dan AD juga mengapit sudut A. Nah, jika ada dua segitiga di mana dua pasang sisinya sebanding, dan satu sudut yang diapitnya sama besar, maka kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED. Nah, ini muncul nih kesebangunan. Tapi, apa itu sebangun? Apa yang bisa kita dapatkan dari sebangun? Apakah cukup kita mengetahui dua segitiga itu sebangun lalu udah selesai? Ya tentu tidak, karena kan tujuan kita adalah mencari panjang DE. Kesebangunan itu sebetulnya sifat dua buah segitiga yang perbandingan sisi-sisinya sama. Kayak kalau misalnya kita mengetahui bahwa ABC sebangun dengan AED, maka semua perbandingan sisi-sisinya itu sama. AB per AE 6 banding 3.
AC per AD 8:4. Maka BC per ED, nah itu pun harus sama sebanding dengan perbandingan sisi yang lainnya. Maka nanti kita bisa mendapatkan panjang ED. Kesebangunan itu konsepnya ya kurang lebih kayak gitu. Sisinya sebanding dan semua sudutnya sama besar. Sudut A kan sudah tahu ya dari soal, karena dia berempit, artinya dia sama besar. Tapi kan seperti hubungan sudut B dan sudut E sebelumnya tidak diketahui. Kita tidak tahu apa hubungan sudut B dan sudut E. Apakah sama, ataukah 2 kali lipatnya, ataukah beda sedikit, kita kan nggak tahu. Tapi setelah kita mengetahui bahwa dua segitiga itu sebangun, kita jadi tahu, oh sudut B sama dengan sudut E. Tahu dari mana? Yaitu ketika dua segitiga sebangun, maka semua sudut-sudutnya yang bersesuaian harus sama. Oke ya, jadi mulai kebayang nih, apa sih yang kita dapatkan dari kesebangunan? Kesebangunan itu kayak bayangan mungkin. Jadi kayak ada sinar dari sini, ini bendanya, maka akan terbentuk suatu bayangan. Yang ukurannya mungkin aja berbeda, tapi perbandingan sisi-sisinya harus sama. Oke, kita coba cari berapa sih panjang DE. Nah, kita kan sudah membahas bahwa ABC dan AED itu sebangun. Karena sebangun, maka diperoleh perbandingan sisi-sisinya yang manapun itu, dia senilai. Ketika AB dibandingkan dengan BC, maka nilainya itu harus sama dengan ketika AE dibandingkan dengan ED. Karena sebangun. Kita substitusi saja angkanya. AB-nya 6, BC-nya 8, AE-nya 3, dan ED-nya yang kita tanyakan. Nah, ini bisa ditebak. 6 bagi 8 itu sama dengan 3 bagi berapa sih? Atau kalau mau pakai cara kali silang juga nggak masalah ya. 6 per 8 sama dengan 3 per ED. Maka panjang ED adalah kali silang. 3 kali 8 dibagi yang berjauhan dengan ED. Yang bersilangan dibagi yang berjauhan. 24 bagi 6, hasilnya 4. Maka panjang ED adalah 4. Menarik ya. Hal yang sebelumnya kita nggak tahu mau ngapain. Yang angka-angkanya apa sih? Gimana cara ngolahnya? Dan lain sebagainya. Tapi setelah kita analisis, oh ternyata dari angka-angka itu kita dapatkan bahwa dua segitiga itu sebangun. Jadi informasi bahwa dua segitiga itu sebangun, kita bisa mendapatkan informasi lain, yaitu ya perbandingan sisinya sama besar dan sudut-sudutnya yang bersesuaian itu juga sama besar. Jadi kesebangunan itu kayak perantara aja gitu. Dari suatu panjang dan sudut yang ada pada segitiga, kita analisis, oh diperolehlah bahwa dua segitiga itu sebangun. Setelah diperoleh bahwa dua segitiga itu sebangun, nanti bisa kita kembangkan lagi untuk memperoleh informasi lainnya, entah itu perbandingan sisinya atau sudutnya. Oke, nah di sini kita coba memahami satu masalah lain terkait dengan kesebangunan, yaitu kapan kita boleh mengatakan bahwa dua segitiga itu sebangun. Oke, misal tinjau dua segitiga berikut. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Kira-kira apakah dua segitiga tersebut sebangun? Boleh di-pause dulu ya untuk teman-teman analisis. Jawabannya adalah belum tentu. Kecuali kalau misalnya diketahui sudut BAC sama dengan sudut IPR, maka kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Tapi kalau misalnya
hanya diketahui seperti ini kan belum pasti ya, walaupun mungkin secara visual ini mirip, tapi kan pada nilainya bisa saja berbeda. Yang sudut A 70 derajat, yang sudut B 71 derajat. Walaupun beda 1 derajat, maka ya udah itu tidak sebangun. Harus ada kejelasan bahwa sudut BAC sama dengan sudut QPR, bukan dari segi visual saja, maka ya kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Secara umum ada 3 postulat. Kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Ya, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu di antara 3 postulat berikut. Pertama adalah postulat SAS. Ini dalam bahasa Inggris, S itu side yang artinya sisi, A adalah angle yang artinya sudut. SAS berarti sisi, sudut, sisi. Dua sisi sebanding dan satu sudut yang diapit sama besar. Ini seperti ya kasus-kasus sebelumnya. Ada dua sisi yang sebanding, lalu ada satu sudut yang diapit sama besar. Kita boleh mengatakan dua segitiga itu sebangun. Selanjutnya, postulat SSS. Sisi, sisi, sisi. Kalau misalnya diketahui 3 sisinya sebanding, misalnya ini berapa ya? Ini 8, ini 6, ini ya 10 boleh ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kita melihat nih, 6 banding 3 kan senilai dengan 8 banding 4 senilai juga dengan 10 banding 5, sama-sama nilainya 2. Jadi panjang sisi segitiga ini semuanya 2 kali dari segitiga PQR. Akibatnya ya 2 segitiga ini sebangun. Ini memberikan kita informasi tambahan yang sebelumnya kita tidak tahu hubungan sudutnya apa. Kan kalau misalnya segitiga hanya dikasih tahu kayak gini aja, kita nggak tahu apa hubungan A dan sudut P, apa hubungan sudut B dan sudut Q, kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ketika kita olah, kita tahu dua segitiga ini sebangun, maka kita dapat informasi tambahan bahwa ternyata sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Informasi tentang sudut ini ya kalau misalnya digunakan untuk trigonometri, untuk masalah-masalah lain itu sangat membantu sekali. Jadi ya ini kesebangunan ini dengan postulat SSS cukup menarik walau memang jarang muncul soalnya. Yang ketiga adalah postulat AAA, 3 sudut sama besar. Contohnya misal kalau ini sudut B adalah 30 derajat, lalu sudut A-nya adalah berapa ya? 70. Sudut Q-nya adalah 30 juga dan sudut P-nya adalah 80 misalnya. Apakah dua segitiga berikut sebangun? Boleh di-pause dulu ya untuk dianalisis. Jawabannya adalah sebangun. Nah, kenapa? Ya, karena kita mengingat bahwa dalam segitiga sudut-sudutnya itu berjumlah 180. Jadi ketika diketahui dua sudut dalam segitiga, maka sebetulnya kita bisa mengetahui berapa sih nilai sudut ketiganya. 30 tambah 70 itu 100. Tambah berapa agar jadi 180? Tambah 80. 30 tambah 80 itu 110. Tambah berapa agar jadi 180? Tambah 70. Dan kita melihat ada 3 sudut yang nilainya sama besar. 30, 70, dan 80. Tidak peduli bagaimanapun posisinya, karena postulat ini tidak mengharuskan itu.
bagaimanapun posisinya, selama ada sudut-sudut yang sama besar, ada 3 sudut yang sama besar di dua segitiga itu, maka ya dua segitiga itu sebangun. Nggak masalah ini yang satu 70-nya di atas, yang satu 70-nya di kanan. Nggak masalah. Konsekuensinya mungkin nanti kepada perbandingannya. Perbandingannya bukan AB banding PQ, tapi AB banding, ya kita lihat yang diapit oleh 70 dan 30, itu sisi apa? 30 dan 70 itu mengapit sisi QR. Maka AB sebandingnya dengan QR. Lalu yang BC ini, BC sebanding dengan, ya kita lihat di antara 30 dan 80 itu adalah sisi PQ. Dan satu lagi, AC ya dengan sisanya. QR udah, PQ udah, sisanya adalah PN. Oke, paham ya? Itu sebetulnya materi kesebangunan itu cuma segitu. Yang jadi masalah adalah kepekaan kita bahwa di sana ada loh dua segitiga yang sebangun. Karena kadang soalnya itu nggak sesederhana yang sebelumnya. Soalnya itu segitiganya ribet gitu. Bahkan dalam satu gambar aja bisa banyak banget segitiganya. Ya, misalnya gambarnya kayak gini. Wah, nih ke atas, nih potong lagi ke sini, maju kemana. Wah, ini mungkin kayak gini dan seterusnya. Itu kan ada banyak banget segitiga di sini. Dan bagaimana kita bisa peka bahwa di sana ada loh dua segitiga yang sebangun. Itu kan yang jadi masalah dari kesebangunan. Orang udah menggambar, lalu bingung, ini digimanain gitu. Padahal di sana ada dua segitiga yang sebangun. Nah itu hati-hati ya. Jadi terkait kesebangunan ini, teman-teman bisa lebih peka untuk menyadarinya. Nah, sebagai bantuan terakhir untuk lebih jago dalam menganalisis kesebangunan, kita coba memahami tentang teorema kesejajaran. Diberikan garis sejajar M dan N, ya. Jadi M dan N ini sejajar. Nah, kalau misalnya kita perpanjang sampai manapun, itu nggak akan pernah berpotongan. Nah, ada garis transversal A. Garis transversal itu ya garis biasa lah ya, memotong M dan N sehingga terbentuk sudut-sudut seperti pada gambar. Ini mungkin teman-teman pernah menemui ya di SD tentang sejajaran bahwa sudut-sudut ini punya nama. A dan B itu sudut dalam sepihak. A dan C ada namanya, A dan D ada yang namanya, C dan D juga ada namanya bertolak belakang. C dan B disebutnya sebagai sudut yang berpelurus, yaitu ada namanya, ada nama-namanya. Dan selain punya nama, mereka juga punya sifat yang unik, yaitu kalau misalnya kayak gini, A dan B sudut dalam sepihak itu pasti jumlahnya 180 derajat. Kalau A-nya 50, kalau B-nya yang 50, maka A-nya yang 130, harus 130. Gimana kalau lebih? Ya nanti antara garisnya yang sejajar atau memang ya garis K ini yang agak bengkok. Jadi ya kalau misalnya ada sudut dalam sepihak, jumlahnya harus 180. Begitu juga sudut A itu harus sama nilainya dengan sudut C dan sudut D. Oke ya,